Ibu absen dulu ya. Apakah anak-anak hadir semua hari ini atau ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Oke, baik. Nah, satu orang pimpin kita dalam doa. Rosalia War pimpin kita dalam doa untuk kita masuk dalam materi kita. Baik, mari kita semua mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik Rosalia. Nah, materi kita hari ini tentang masalah pencemaran lingkungan hidup. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah pernah mendapatkan materi ini, materi masalah pencemaran lingkungan hidup di SMP atau SMA? Mungkin anak-anak sudah pernah mendapatkan atau belum? Belum, Ibu. Oke, baik. Nah, pencemaran lingkungan hidup itu salah satu isu yang paling mendesak atau mendorong di masa sekarang ini. Nah, masalah pencemaran lingkungan hidup ada 3, yaitu pencemaran laut, pencemaran udara, dan pencemaran air. Nah, anak-anak, apa kalian tahu pencemaran laut itu apa? Tidak, Ibu. Oke, nah baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pencemaran laut. Nah, pencemaran laut yang terjadi di Indonesia seperti penangkapan ikan dengan cara bom yang dilakukan oleh nelayan asal dalam maupun luar negeri yang selalu meninggalkan atau merusak pencemaran lingkungan laut. Nah, laut di Indonesia ini kaya akan potensi sumber daya alam yang memiliki manfaat yang seringkali kita sebagai manusia bom ikan di laut akan mencemari dasar laut, seperti terumbu karang akan berakibat dampak bagi terumbu karang yang ada di dasar laut, dan juga merusak habitat dan ekosistem laut dan ikan-ikan kecil sehingga mengurangi populasi ikan. Yang berikut itu pencemaran udara. Nah, anak-anak tahu apa itu pencemaran udara? Mungkin ada yang tahu atau tidak? Kalau tidak tahu, nah, pencemaran udara itu adalah kondisi terjadinya pelepasan berbagai jenis gas dan benda-benda padat yang nantinya akan terbelah dan terpecah menjadi partikel-partikel halus atau aerosol cair ke bumi. Nah, akan berdampak pada kita manusia, yaitu pencemaran udara. Nah, anak-anak pasti pernah melihat kendaraan motor, asap motor atau mobil. Nah, di situ akan memicu terjadinya gangguan pernafasan terhadap kita manusia. Nah, seperti kita akan mendapatkan penyakit seperti asma, ispa, kanker paru-paru bagi manusia. Nah, yang berikut tentang pencemaran air. Nah, pencemaran air itu, sumber pencemaran air adalah pencemaran domestik berupa air limbah rumah tangga. Nah, anak-anak pasti pernah mencuci
piring atau pakaian. Sering buang air sembarangan di selokan rumah atau di mana saja, pasti akan mengakibatkan penampungan air. Nah, di situ akan berdampak bagi kita manusia juga. Air itu pasti menjadi mikroba patogen yang menjadi sarang serangga. Nah, di situ akan menjadi sarang nyamuk sehingga menjadi penyakit buat kita manusia. Akan menjadi penyakit, misalnya penyakit DBD. Nah, di situ kita harus menghindari itu. Nah, ada juga faktor penyebab kerusakan lingkungan laut. Nah, ada 2 faktor lingkungan laut, yaitu faktor alami dan faktor non alami. Nah, faktor alami itu faktor yang bersumber dari alam, seperti letusan gunung berapi yang di dasar laut yang menghasilkan gas-gas beracun. Yang kedua itu faktor non alami yang bersumber dari aktivitas manusia yang ada di pesisir dan yang ada di pesisir laut. Oke, baik. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Mungkin anak-anak bisa paham materi yang Ibu berikan atau ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya atau tidak? Tidak, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Kalian tulis ya. Tugas ini masing-masing. Jadi Ibu akan memberikan tugas kalian masing-masing dan minggu depan akan dikumpulkan. Nah, tugas itu kalian dari menurut pendapat kalian apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi masalah pencemaran lingkungan. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, materi kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Dan sebelum Ibu tutup, satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Silakan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita semua berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Sheila. Baik, selamat sore untuk semua. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat sore, Ibu.